masih bicara tentang Khamenei yang mati mengenaskan, ya. Khamenei ini mati mengenaskan dan Profesor Doktor Kompresor bocor pada ngedobol semua di Indonesia yang menyalahkan Prabowo karena dianggap berkhianat, ya saudara ya. Dianggap berkhianat Prabowo ini, kasihan Prabowo ini ya, gara-gara masuk BOP. Yang saya sayangkan Ibu Koni ikut mendesaknya, saudara. Teman kita Ibu Koni ya. Cuman ya biar ini kan kita boleh-boleh saja berbeda pendapat ya. Kali ini Ibu Koni berseberangan dengan saya kali ini ya. Ya, dan hari ini penggantinya Kamenai pun si Ali siapa tadi mati juga ya. Baru mati juga ditembak habis. Aduh, mati satu tumbuh seribu. Ya, mati tambah seribu. Emang kadal, sudah. Emang cecek. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Amerika, di California, di San Francisco, di New York, dan dimanapun Anda berada di Amerika. Shalom semuanya yang ada di Eropa, yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Saya Joseph Paulzak, Nabi 26 kembali menyapa Anda dari Tanah Merdeka, dari Amerika, luar biasa. Karena di Amerika ini tanah merdeka di mana kita bisa menyuarakan pendapat kita dengan bebas. Dan teman-teman, hari ini saya mengunjungi Amerika, kita live langsung dari Redland, California, di rumah Pak apa namanya, di rumah warga negara Amerika ya, Pak Yohanes. Dan luar biasa, rumah ini 10 menit dari kos-kosannya Saifuddin ya, dan apa namanya 10 menit ya dari itu tadi ya, rumahnya si Edis. Yang saya heran ya, ketika Saifuddin hidup menderita di kos-kosannya, kenapa kita tinggal di rumahnya Edis ya? Kalau kita di Belanda ada pastori ya, pastori itu kita bayar dengan donasi dari Anda ya. Dan di sana tinggal 10 orang aktivis kita yang memberitakan Injil bersama-sama dengan saya di Belanda. Ya, dan sekarang ini ada 10 ya, ada 10 orang tinggal di pastori. Berjubel ya, memang ada overload. Ya, dan doakan nanti kita bisa dapat tempat yang lebih luas. Ya, nah hari ini kita uh, masih bicara tentang Khamenei yang mati mengenaskan. Ya, Khamenei ini mati mengenaskan dan Profesor Doktor Kompresor bocor pada ngedobol semua di Indonesia yang menyalahkan Prabowo karena dianggap berkhianat, ya saudara ya. Dianggap berkhianat Prabowo ini, kasihan Prabowo ini ya, gara-gara masuk BOP. Yang saya sayangkan Ibu Koni ikut mendesaknya, saudara. Teman kita Ibu Koni ya. Cuman ya biar ini kan kita boleh-boleh saja berbeda pendapat ya. Kali ini Ibu Koni berseberangan dengan saya kali ini ya. Dan kita boleh ya, boleh dong berbeda pendapat boleh. Tapi kalau Ibu Koni itu bukan profesor kompresor bocor, saudara ya. Ya kalau Bu Koni kan dia berpihak pada Rusia. Dia kan menyuarakan kepentingan Rusia juga karena beliau kan apa namanya di hire oleh Putin sebagai staf ahlinya, saudara. Ya kalian salah sendiri Indonesia, kamu buang Ibu Koni, ini orang hebat, kamu buang begitu, goblok kalian ini orang Indonesia memang ya. Orang-orang pintar seperti Ibu Koni malah dibuang. Ya harusnya kan kalian bisa apa namanya bisa menggunakan kepandaian beliau. Ya, dan ya, tapi sudahlah. Tapi saya harap nanti Prabowo bisa merangkul kembali Ibu Koni ya, kembali ke haribaan Ibu Pertiwi. Nah, lepas dari itu ya, saudara ya, eh, Iran dan Palestina merasa dikhianati tentunya ya, dan tentu para kadrun-kadrun di Indonesia ini teriak-teriak marah-marah ya, minta Indonesia keluar dari BOP, ya kan?
keluar. Apakah harus keluar dari BOP? Kalau Indonesia keluar dari BOP, itu uang 600 triliun bisa nggak jadi masuk, saudara. Kamu kere. Aduh, kamu nanti tiap hari kamu makan tanah kamu nanti. Ya, makan tai, makan tanah kamu di Indonesia. Ini kadang-kadang berpikir ya, aduh, kurang panjang ini mikirnya ya. Kalian ini mikirnya kurang panjang. Kenapa? Kalau begitu kamu keluar dari BOP, itu 600 triliun bisa cancel itu. Ya, proyek 600 triliun dan ada proyek-proyek lain di belakangnya ya. Hari Sabtu ini saya akan bicara ya tentang ini ya, tentang Indonesia ya di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga dan ini ya, dan deklarasi ya antikristus akan segera terjadi. Karena apa, saudara? Karena Indonesia ini adalah negara antikristus terbesar di dunia ya. Nah, kita kembali ya. Apakah Indonesia itu sebenarnya mengkhianati Iran dan Palestina? Enggak, saudara. Indonesia, Prabowo itu sudah sama track. Sorry, bukan Indonesia ya. Sebenarnya lebih tepat, apakah Prabowo mengkhianati Iran dan Palestina? Enggak, saudara. Prabowo itu sudah on track. Dengan BOP itu dia kan lebih punya banyak pengaruh untuk bisa mempengaruhi Amerika dan Israel. Ya, dengan sendirinya. Berarti Indonesia akan membawa damai. Nah, sekarang ini ya ketika Indonesia ngomong seharusnya akan didengar oleh Amerika kayak tadi ya waktu Prabowo datang ke Iran atau Irannya bilang oh kita nggak berdamai karena Amerikanya juga nggak mau damai. Loh, mau, siapa bilang nggak mau? Misalnya kan kamu yang nggak mau damai, kemarin kamu cari ribut itu loh, kalian yang cari ribut kan. Maka dari itu saat ini yang sekarang diinginkan oleh Donald Trump dan Israel adalah 20 permintaan mereka, salah satunya lucuti senjata kamu. Ya kan, wujud senjata kamu, dan kamu adalah negara teroris terbesar di dunia. Ya, hidupmu tuh dari terorisme. Nah, kalau masalah embargo dan lain-lain itu nggak masalah, mereka dengan senang hati ya. Dan hari ini kita lihat ya, rezim itu harus diganti. Apakah Israel dan Amerika sedang memerangi negara Iran? Bukan, saudara. Ini kadang-kadang salah nih ya. Kalau orang-orang ini banyak salah kaprah. Indonesia, Prabowo, apa Amerika dan Israel itu tidak sedang memerangi negara Iran, tapi Amerika dan Israel sedang memerangi rezim Khamenei. Ya, dan hari ini penggantinya Khamenei pun si Ali siapa tadi mati juga ya, baru mati juga ditembak habis. Aduh, mati satu tumbuh seribu, ya mati tambah seribu, emang kadal sudah, emang cecek. Aduh, nggak bisa ya, sulit. Ini kali ini Iran udah nggak tertolong dan memang ini sudah waktunya perdamaian bagi dunia. Ini adalah waktu perdamaian bagi dunia yang kamu sudah nggak bisa tawar-tawar lagi. Ya, finish, kelar, sudah selesai Islam itu. Sampai nanti mungkin ya 10-15 tahun lagi kecerobohan dari dunia. Dunia begitu aman, tenang, sampai kita semua terlena. Dan banyak dari kita yang murtad karena saking amannya merasa kita sudah tidak butuh Tuhan dan kita melupakan Tuhan. Persis kan perjalanan hidup Israel zaman hakim-hakim. Setiap kali udah makmur, udah tenang, udah nyaman, lupa ya, lupa. Nah, kita berdoa ya, paling tidak kita anak-anak kita lindungi, kita jaga ya. Kita doa supaya dengan aman tenangnya dunia ini anak-anak kita tetap takut akan Tuhan. Di dalam ketenangan, di dalam segala yang baik yang Tuhan karuniakan kepada dunia ini. Karena doa-doa dan penginjilan kita, karena diakonia kita, saudara ya. Indonesia bagaimana ruwet, ruwet. Kecuali Prabowo mau buka kedutaan Israel tahun ini. Aduh, aman. Sekarang udah ruwet ya. Aduh, udah kacau sekali nih Indonesia nih. Kacau sekali nih Indonesia. Udah chaos, sudah chaos ya, sudah secara de facto Indonesia ini sudah bubar. Coba orang-orang semua berani. Ini Prabowo di ujung tanduk, saudara ya. Prabowo di ujung tanduk, dia dipaksa untuk keluar dari BOP. Tapi kalau Prabowo keluar dari BOP, uang yang 600 triliun itu akan hilang. Mampus. Ya kan? Prabowo ini sedang dalam masa-masa buah si malakama. Anda dan saya harus dukung Prabowo, saudara. Harus dukung. Eniko sampai itu, kecuali tiba-tiba Prabowo memutuskan untuk tidak, ya sudah selesai, habis dia, habis semuanya, ya.
Tapi saya yakin ya, karena keluarganya, sebenarnya dari seluruh presiden Indonesia, hanya Gus Dur dan Prabowo yang tidak mengutuk ke Israel. Dan Gus Dur ini yang menubuatkan Prabowo jadi presiden loh, saudara. Suatu hari orang ini jadi presiden, orang ini nasionalis katanya Gus Dur. Dan Gus Dur ini cinta Israel, ya, dan cinta Palestina, ya. Gus Dur itu baik, saudara. Dia ingin mendamaikan Israel dengan Palestina dengan cara berbaik hati kepada Israel. Prabowo mengikuti langkah Gus Dur, lobinya Gus Dur. Apakah Prabowo Agustus mundur? Ya kan? Apakah dia akan mundur? Ya kan? Di bulan Agustus ini seperti Gus Dur, ya, doakan Prabowo kuat. Ya, ini sekarang tergantung. Kalau Prabowo segera, saya menghimbau Prabowo gunakan tangan besi. Ya kali ini, karena yang kamu hadapi ini ya orang-orang yang tidak tahu diri, ya. Ya orang-orang tidak tahu diri macam si Reda Putih sama si Edwin Huta Barat, Umeo, ya kan? Orang yang sudah kita kasih baik tapi kurang ajar kan? Orang Indonesia itu modelnya kayak gitu semua tuh, orang-orang yang tidak tahu diri, ya kan? Yang sudah kita tolong malah mentung malah gigit kan? Ah, Prabowo gunakanlah tangan besi. Hati-hati ya, jangan sok baik. Apakah saya sok baik? Enggak. Saya kalau mau nolong, nolong saudara ya. Tapi kalau saya bilang enggak, saya enggak. Kasihan enggak, enggak ada urusan kasihan. Ya, saya penuh dengan kasih, tapi saya tidak mudah kasihan. Saya penuh beda ya. Orang kasih dengan kasihan, kamu harus tahu membedakannya ya. Mana pity, mana mercy. Saya itu orang yang penuh dengan mercy. Ya, kayak Pak Putih dulu saya kasih mercy ya. 300 juta korupsi kan. Ya kan kita ampuni kan. 300 juta ya, duit Galaro dikorupsi sama Pak Putih ya. Kita ampuni loh dulu ya. Kan saksinya semua di sini yang ngikutin sini ngikutin sudah dari zamannya itu, makanya kan Pak Santiamer yang ambil alih itu kan ributnya kan sama Linda bukan sama saya. Terus saya yang bilang ampuni sudah selesai, tutup, enggak harus lapor polisi, enggak sudah selesai. Santiamer sama Linda tuh yang mau laporin Pak Putih ke polisi. Saya bilang enggak usah, jangan. Dia malu, kita juga malu, ya kan? Dia malu, kita juga malu, ya kan? Nah, tetapi kita bisa beranggap bahwa itu adalah salah manajemen, bahwa Pak Putih menggunakan uang ini untuk mendirikan partai. Pak Putih itu dari dulu memang pengen bikin partai untuk ambisi pribadinya dia yang entah apa, ya, dan kita sudah bilang nggak boleh, nggak mau. Kenapa? Itu bahaya, saudara ya. Dan jangan bawa komunitas kita itu ke dalam partai. Nah, saya tidak pernah membawa komunitas ini ke dalam partai, enggak, saudara ya. Nggak boleh bawa. Hati-hati, saudara ya, bahaya sekali. Nah, nah, saudara, ada satu yang unik ya, ada satu yang unik bahwa ketika kita ya belajar sama-sama di komunitas ini, ya, selalu ada hal-hal yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru, ya. Dan pengajaran-pengajaran itu kalau kamu ikutin, kamu akan diberkati, kamu akan menjadi kuat, ya. Yang paling penting dalam pengajaran saya adalah hidup sederhana, bersahaja, ya. Hidup sederhana bersahaja, ya. Jangan suka mengejar kemewahan. Saya sudah kasih contoh, sofa di rumah saya pun sofa bekas. Ya, seluruh isi rumah saya bekas kecuali barang elektronik dan pakaian yang saya pakai. Tetapi kalau untuk jas, itu pun saya beli bekas. Ini saya baru ya dibelikan baru nih sama sama komunitas kita di LA itu pun sebenarnya sudah nggak mau, sudah tolak-tolak ya. Kalau mau diborong semua enggak ada, cukup ini saja. Cukup, cukup, sudah cukup, jangan lagi, sudah cukup. Ya, ya sudah cukup buat apa? Saya punya banyak-banyak buat apa, saudara ya. Saya bilang, loh, ini nggak ada. Saya kaosnya ini 10 semua, $100 bisa buat beli ini 10, saudara ya. Oh, saya tapi kan saya pakai ini ya kan. Eh, oh ya, saya baru beli ini ya, 30 euro ya dulu karena pertama kali masuk musim dingin. Ini setahun sekali saya beli baju baru ya. Setahun sekali saya beli baju baru. Belajar hidup sederhana. Jas yang saya pakai biasanya itu, saudara, yang kemarin saya tunjuk itu bekas. Ya, saya beli bekas $5. Mengapa? Apakah saya nggak punya uang? Punya, saudara. Saya punya uang. Saya punya uang. Tenang ya, saya punya uang. Tapi saya ajari kalian untuk hidup sederhana. Karena jemaat kita yang kayak Pak Andi ini cuma 10, cuma bisa dihitung dengan jari. Yang kayak raya, kayak Pak SK, kayak Pak Andi, kayak Pak Teddy ini cuma dihitung dengan jari, saudara ya. Cuma kita tuh rata-rata tuh di low end banget.
Makanya saya harus kasih contoh, jangan mengejar kemewahan, supaya kalian juga jangan ngap cari kerja yang penting ada makan, ada pakaian. Itu yang saya ajarkan. Nah, tetapi dunia ini ya beda ya kan. Pendeta-pendetanya ya pengen hidup mewah ya repot kamu saudara. Pendeta-pendeta pengen hidup mewah repot. Dunia ini disetting dengan siapa yang punya penampilan paling baik. Kamu tuh setting dengan algoritma, dengan pesona. Tetapi komunitas kita ajarkan dengan apa saudara? Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Ya, itu penting. Nah, kita balik lagi ke Iran. Saya kalau ngomong itu saya tak tunjukkan ya, contohnya. Prabowo itu sudah benar, saudara. Ya, dia sudah benar. Dia dukung ya BOP. Bukan buat menjilat Israel atau menjilat Amerika. Prabowo dukung Israel dan apa dukung BOP ini supaya dia bisa berpengaruh. Dia bisa ikut ngomong di tengah-tengah Iran, Palestina, Amerika, Israel. Dia didengar suaranya. Sebab kalau dia nggak, contoh nih ya saudara ya, contoh nih ya saudara ya, ada orang-orang yang mencoba ya untuk ngatur-ngatur hidup saya, tapi dia sendiri tidak andil dalam hidup saya, ya, maka dia sebenarnya ya bohong. Gilbert dulu mau ngatur-ngatur saya, ya tak maki-maki saudara, ya kan? Ketika saya berdamai dengan Bom Bom, dengan Rudi, saya tawarkan, kamu mau ke Belanda, tak bantu. Nah sama, saya besok mau ketemu Saifuddin, saya tawarkan Saifuddin sama si Edis. Ketemu, loh pasti ada sesuatu yang akan saya tawarkan. Supaya tenang ini semua loh, pertiktokan ini loh. Ya, kelas-kelas low ini ribut semua ya, titit duit, kelentit duit, titit kelentit, titit duit, titit kelentit, titit duit, titit kelentit, ya kan? Urusannya kan titit duit kelentit kan ini kan? Gila ini kan, makanya Saifuddin kemari, Edis kemari. Kalau nggak mau ketemu, ya sudah, kamu terserah. Kamu bukan Kristen berarti. Kamu bukan Kristen. Kristen itu kalau berkonflik, temui, bereskan. Itu Kristen. Ya, ingat-ingat yang saya ngomong. Kristen itu kalau berkonflik, temui, bereskan. Kalau saya sudah mau temui, mereka tidak mau membereskan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Silahkan terima kutuknya. Saya terima berkatnya tahun 2026. Ya kan? Benar nggak? Putih dulu ya, udah kita ampuni pun masih saya tawari. Kamu mau ke Belanda? Boleh. Harus suami istri. Ya, karena ada yang nggak beres. Harus suami. Jangan kamu meninggalin istri kamu. Karena saya tahu Putih mau ninggalin istrinya. Harus suami istri, saya kasih undangan. Tak urus. Ya, kamu nggak percaya. Saya ngomong ya, petok tanpa rasa salah ya. Saksinya Ibu Truli yang di Jerman itu. Ya, Ibu Truli nelfon saya, bisa enggak bantu kasih undangan? Bisa Bu Truli. Syaratnya dia harus suami istri datang, saya dua-duanya kasih. Tempat tinggal saya sediakan. Oh, coba, saudara. Balasannya apa, saudara? Balasannya dia maki-maki saya kan. Pelan-pelan. Kenapa? Karena dia lihat, dia mau ngerogotin duitnya Edis. Dia mengharap cari muka. Dia kira, ya dia bisa nipu, ya kan. Kayak dulu ya, duitnya Galarua. Ya ditilep sama dia 300 juta. Sekarang kan Putih ini gelandangan ini, ya kan? Ya salah sendiri. Kan ini Putih gelandangan, dia bingung mau tinggal di mana. Akhirnya nebeng di tempatnya Khairul Tembel itu ya. Tempatnya Tembel ini jadi gelandangan, sekarang bingung. Tinggalnya dia mah kacau nih kan. Makanya dia lagi ngap semua, hajar, semua dihajar. Nah, kalau tak bongkar lagi nanti kasihan saudara. Banyak sekali rahasia-rahasia lagi ya. Putih itu ya. Banyak sekali ya. Kalau kita bongkar nanti bunuh diri dia nanti. Ya, saudara ya. Nah, sama ya, saudara ya. Prabowo ini berusaha ya untuk menengahi, ya kan? Maka dia harus menawarkan sesuatu, dia harus berkontribusi, yaitu di POP itu dengan Israel dengan Amerika dan dia dengan Iran sudah jangan ditanya kontribusi Indonesia kepada Iran cukup banyak, saudara.
kerjasama Iran dengan Indonesia. Bahkan ada kedutaan Iran di Indonesia, ya kan? Palestina Iran harusnya dengar Indonesia. Kalau enggak dia mereka rugi. Tapi kalau Israel tidak harus. Kenapa? Karena Indonesia tidak berkontribusi apa-apa, ya kan? Terhadap Israel. Kamu mau ngatur-ngatur Israel, keprek, ya kan? Keprek. Nah, itu kamu harus harus mengerti sistem dunia ini bekerja. Kalau kamu tidak berkontribusi, kamu nggak bisa apa-apa. Ya, Pastor Daniel berkontribusi terhadap saya. Kontribusi itu bukan cuma uang ya, saudara ya. Support, moral, rekomendasi, endorsement. Oh, itu kontribusi loh, saudara. Ya, kalau saya mengendorse orang, kamu lihat Monique Rakers, subscriber nggak naik-naik begitu di kita terus-terus subscriber naik ya langsung ya. Siapa aja tuh, Hendro Vireso, siapa aja tuh yang kita promosikan di sini. Endorsement itu penting. Smart Lapak, Dapur Sukacita, Hati yang Gembira, LTOM. Sekarang udah ratusan ribu semua, kita endorse semua. Ya kan? Ya selanjutnya kan terserah mereka dong mau diapain. Saya kan nggak bisa ngatur-ngatur. Ya kan? Edwin itu kalau bukan saya yang ngurusin, ya dia kan bayar 70 juta itu kalau mau ngurus begitu. Ya, ya kan saya ngurusin kan. Mana tahu dia caranya. Dapat uang segala macam. Itu namanya untuk di sini tak carikan kerjaan. Mana bisa dia dulu cari kerjaan sendiri, yang kerja sama orang Batak nggak dibayar dia, jaga pasar malam. Dia ngomong sama kita semua, jangan ngomong saya bohong, saksinya banyak. Dia kerja di pasar malam sama orang Batak nggak dibayar. Saya dia suruh ngajar, tak bayar saudara. Saya suruh ngajar dan komunitas kita saya bayar, ya. Namanya itu kontribusi itu namanya ya, bukan cuma uang. Saya kenalin ini loh, ini ke sana, ini ke sana. Malah nipu saya ya. Katanya mau kemana? Saya bilang Sabtu harus standby di sini. Mau ketemu saudara, ketemu Dewi Bulan di tempatnya Pastor Ludovicus di Belgia. Dikira saya nggak tahu. Ya, Ludovicus itu sahabat baik saya yang di Belgia itu. Ya. Nah, itu ya, kontribusi. Indonesia itu, Prabowo, Indonesia mah, umat saudara. Prabowo itu berusaha memberikan kontribusi kepada dunia ini. Tapi kan kalian nggak ngerti yang seperti itu. Ya maaf Ibu Koni, kalian ini salah. Karena Ibu Koni perspektifnya adalah dari aliansinya Iran dengan Rusia, bahwa bahaya nih. Indonesia sudah nggak dianggap sama Amerika. Betul, Ibu Koni itu benar. Kamu mau deket-deket Amerika, kamu sendiri tidak punya hubungan dengan Israel. Lalu kamu deket dengan Amerika, Amerika sendiri udah nggak respect sama Indonesia. Walaupun Prabowo belakangan kan muji-muji, dipuji-puji sama Donald Trump. Tetapi Ibu Koni melihat dengan real, Rusia ini lebih berpotensi untuk membantu Indonesia. Cuman Indonesia-nya kan jual mahal dengan Rusia, ya kan? Karena sejarah komunisme dan segala macam. Dalam hal ini Ibu Koni tidak salah, tetapi di dalam secara generalnya Ibu Koni salah. Saya tidak setuju dengan pandangan Ibu Koni kali ini. Prabowo tetap harus ada di POP dan harus berkontribusi. Maka dia akan didengar. Bahkan dia akan didengar oleh hari ini Prabowo kan tetap didengar oleh Palestina, ya kan? Nah, Iran ini yang kurang ajar, sombong kali. Memang dia kan merasa dia pemimpin dunia Islam. Ya karena kamu. Ya itu kan dari saya. Oke, kita lanjutkan dengan apa namanya